komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis iku sapa? Ba'alwi, yaitu adalah Belanda. Dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongannya Ba'alwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian, apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiai ne dicincang, orang mung kiai, jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada, ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sopo? Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah kolya kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai jauh sadar di pengurus NU. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ini banyak cerita-cerita semacam itu. Bukan itu aja, banyak sekali cerita-ceritanya. Apalagi semakin banyak dikaji referensinya, kitabnya, semakin banyak luar biasa hal-hal yang tidak baiknya. Karena mereka itu Syiah Imamiyah, ideologinya adalah ideologi Yahudi. Walaupun mereka ada yang Islam, tapi tetap sifat Yahudi, karakter dan ideologinya tidak pernah hilang. Banyak yang condong di komunis, banyak yang condong di komunis. Irak apa Yaman ketika itu bersatu, Republik Yaman bersatu, dipecah belah oleh siapa? Dipecah belah oleh kaum Ba'alwi yang mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Tapi nyata-nyata setelah dipecah, kemudian kaum Ba'alwi berada di Yaman Selatan. Nyata-nyata ternyata akhirnya mereka membentuk Republik Komunis Yaman Selatan. Bukan Islam tapi komunis Yaman Selatan. Wakil presidennya namanya Abdurrahman Al-Jufri, Habib Abdurrahman Al-Jufri. Ini adalah bapaknya Habib Ali Al-Jufri, yang kata Habib mengatakan, kalau ingin melihat wajahnya Rasulullah, lihat saja wajahnya Habib Ali Al-Jufri. Ini bapaknya Habib Ali Al-Jufri itu terusir dari Yaman. Kenapa? Sebab beliau terakhir menjabat wakil presiden Republik Komunis Yaman Selatan yang diusir oleh orang-orang Yaman. Di antaranya siapa lagi? Partai Sosialis Yaman yang bergerakkan Leninisme dengan Marxisme, Karl Marx dengan Lenin.
itu genetikanya sama dengan Habibnya sampean. Apa? Genetika Yahudi Askenazi. Lenin genetika Yahudi Askenazi. Marx, Karl Marx genetika Yahudi Askenazi, termasuk Profesor Dr. Snoek Hogronje Belanda yang menjajah sampean pura-pura jadi Islam, yang disebut dengan menyamarkan dirinya menjadi yaitu Haji Abdul Ghafur, itu juga genetikanya Yahudi Askenazi. Termasuk Van der Berg yang membelokkan nasabnya Wali Songo juga Yahudi Askenazi. Termasuk Habib sampean Yahudi Askenazi. Mereka sama-sama satu keluarga bergerak di dunia untuk menguasai dunia. Saudara-saudara kalian, melek napa mboten? Melek napa mboten? Masya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, di antara lagi adalah ketua partai komunis Yaman, sosialis Yaman, siapa? Namanya Al-Habib Abdurrahman Asghaf. Perdana Menteri Republik Komunis Yaman Selatan siapa? Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Atos. Mau apa ente? Mau marah sama siapa? Sok, muhibbinnya ada yang mau marah. Sok, fakta sejarah itu seperti itu. Bagaimana itu datanya? Klarifikasi. Makanya ada catatan sejarah mengatakan bahwasannya yang memperkenalkan komunis di Indonesia itu bukan orang Indonesia. Di Indonesia itu dulu tidak kenal komunis. Indonesia itu tidak kenal komunis. Komunis itu bukan mazhab asli Indonesia, bukan. Komunis itu bukan mazhab ahli Indonesia. Mazhab asli Indonesia itu apa? Satu adalah Hindu, nomor dua adalah Buddha, animisme, dinamisme. Mazhab asli Indonesia di antaranya adalah Islam Brahman, Islam Brahman, Islam Kapitayam, Islam Sunda Wiwitan, Islam Kejawen. Kejawen asalnya Kejavaan. Kejavaan itu asalnya dari keturunannya Javen bin Javid bin Nuh, karena orang Jawa itu keturunannya Nabi Nuh. Makanya orang Arab apa orang-orang Eropa kalau bilang orang Jawa bukan Javais tapi ono ene Javanis. Itu namanya agama Brahman yang terakhir dibawa oleh kaum Hawariyun, yaitu agama tauhidnya Nabi Ibrahim Brahman, membawa konsep monoteisme, Tuhan sebagai peralihan daripada bahasa Allah Subhanahu wa taala diganti yang. Sebab kalau menyebut Allah maka dibunuh oleh Roma, maka nama Allah diganti dengan yang oleh orang Cina Selatan, Cina kuno. Orang Cina kuno itu menurut Profesor Dr. Kamal Shalibi mengatakan mereka termasuk Banu Israel, maka dari itu adat budayanya pakai gamis. Di sana ada catatan-catatan Nabi Muhammad juga ada, Kanjeng Nabi bakal teka ada, cuma diciri apa di alibasakan Cina kuno, termasuk lafaz Allah diganti dengan yang. Tuhan yang satu tidak diperanakan, tidak punya anak. Tuhan yang satu maha kuasa, pemilik langit dan bumi, dan kita akan kembali kepada Dia. Yang ini adalah bahasa kuno Cina
sebagai peralihan dari lafaz Allah. Sebab kalau disebut Allah maka mereka akan dibunuh oleh apa? Dibunuh oleh Roma. Maka kemudian ini agama Brahman ini diperkenalkan, yaitu ada di tanah Sunda, ada di tanah Jawa yang disebut Kejawen, yang disebut Kapitayam, yang disebut Sunda Wiwitan. Maka orang Sunda Wiwitan yang ada di Baduy, Kejawen yang ada di kampung-kampung Jawa, walaupun mereka nggak sholat, tapi kalau tanya Gustine sampean sopo, ya Allah. Makanya orang NU dan para wali songo ketika sholat dialih bahasakan menjadi sembahyang, enggak begitu keberatan. Apa sebab? Sebab yang adalah alih bahasa daripada Allah, bahasa Cina kuno, nggak ada bedanya. Curah orang HTI ini kadang-kadang sok rese, sembahyang itu Hindu, kalau kita itu sholat. Sembahyang Hindu, kalau Hindu bukan yang apa Hindu? Hindu itu Brahmana, Wisnu dan Siwa. Kalau Buddha, sang Buddha Gautama nggak ada istilah yang. Kalau disebut sang yang Widiwoso itu berarti agama Brahman yang dipegang sebelum Hindu dan Buddha, sebelum animisme dinamisme yang datang dari diantaranya adalah dari Cina kuno, yaitu adalah agama tauhidnya Nabi Ibrahim, disebut agama Brahman. Jadi Sunda Wiwitan Kapitayam begitu juga menjadi Kejawen. Ngerti gak ngerti, yang penting mangkut beres. Mungkin apa mboten? Komunis tidak dikenal oleh orang Indonesia. Yang memperkenalkan komunis iku sapa? Baalwi, yaitu adalah Belanda, dari orang-orang dibawa oleh Belanda, yaitu Yaman, Hadramaut, golongan Baalwi Habaib. Makanya fitnah komunis di Indonesia itu adalah semua tokoh-tokohnya komunis itu habaib semua. Pada tahun 1943 mulai muncul saudara-saudara sekalian. Apa 1945 mulai muncul saudara-saudara sekalian faham komunisme yang ada di Indonesia. Akhirnya mau dibuat partai PKI, membuat fitnah di Indonesia, sudah membunuh ribuan nyawanya para ulama, para kiai, ribuan nyawanya para ulama, para kiai kampung, ribuan nyawanya para kiai, para ulama pribumi. Itu yang menggagas itu siapa? Yang menggagas adalah saudara Musa. Musa itu siapa? Musa adalah Al-Habib, Musa bangsanya Al-Munawwar. So, karena protes apa? Ngomong kiri. Pada tahun 1965 terjadi gerakan 30 SPKI. Banser akeh sing diracun, kiai dicincang, orang mung kiai, jenderal pentolan Indonesia dicincang habis oleh mereka yang mengatasnamakan komunis dan pergerakan G30 SPKI. Ternyata di belakangnya itu ada, ternyata yang mimpin pembunuhan ulama NU, membakar pesantren itu sopo? Mereka ternyata adalah kaum habaib DNAID, namanya Al-Habib Ahmad Al-Aidid, membunuh para ulama, para kiai, tangannya penuh dengan darah kolek kiai dari para ulama NU. Ini wong NU gak sadar yang keterlaluan sampai gak usah tadi pengurus NU sampai. Ki mlongone sampai mlong ngerti apa mlong keter sampai.
Melek napa mboten? Kupingnya bolong napa mboten? Nggih ta? Para sederek para sedulur mawon. Termasuk gerakan komunis PKI yang digerakkan ada di Kalimantan, memecah belah umat Islam, menghancurkan pesantren, membunuh para ulama para kiai yang ada di Kalimantan. Siapa gembongnya? Gembongnya adalah Al-Habib Ahmad Sufyan Barakbah dengan Al-Habib yaitu Muhammad Fahrul Barakbah. Dua Barakbah. Jadi kalau Anda tidak hati-hati terhadap Habib, salah Anda sebagai bangsa Indonesia. Karena cerita yang saya singkat benar. Gini apa betul? Melek apa betul? Melek apa betul? Poros cerek poros dulu. Sampai detik ini yang membela Habib itu adalah NU. Betul betul. Sing ngormati Habib itu NU. Wong Muhammadiyah wis gak karep ngormati Habib. Lah sampean kan masih kegoda dumateng jenggot niku. Oh, al jenggot minal iman ya repot. Pasca kemerdekaan Indonesia, Bung Karno mengumumkan mereka para habaib dan kaum imigran Yaman harus kembali ke Yaman. Sebab habaib itu dibawa oleh Belanda, yang ternyata Belanda dengan habaib itu genetikanya sama-sama Yahudi Askenazi. Jadi orang Belanda membawa Ba'alwi ke Indonesia itu membawa keluarganya, memasukkan keluarganya untuk membungkam apa gerakan para syarif dan para sayyid yang kebetulan wajahnya sudah wajah Jawa, wajahnya sudah wajah Sunda, wajahnya sudah wajah Melayu, hidungnya pesek-pesek. Maka mereka mendatangkan saudara Belanda sama-sama Yahudi yang wajahnya Arab, kemudian di framing ini loh cucunya Rasulullah yang sebenarnya. Akhirnya Anda semua buta semua. Kita pembatan poros cerek poros dulu. Tapi ketika Anda itu ketika Bung Karno mengatakan habaib kudu pulang balik ke Yaman karena Belandanya sudah pergi, sing belo sapa? Sing belo sapa? Nah, Nahdlatul Ulama bahwa Hasbullah mengatakan nggak usah Habib, udah biar aja tetap di Indonesia untuk membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah. Iku jare NU kaya kuwe dadi angger gak ene NU Habib wis mulih kabeh ning Yaman, dadi wong melarat ning Yaman saiki perang bae. Di sini punya madrasah, di sini punya pesantren, di hauli besar-besaran. Ini adalah jasa daripada ulama NU. Tapi habaib zaman saiki, oh no, sing sok petakilan sombong elek-elek NU di dalamnya sudah sesat, NU di dalamnya sudah PKI, Banser PKI, Ansor PKI di Jawa Barat, di Jabodetabek. Akhirnya seperti neraka bagi Ansor dan Banser. Ini adalah ulam mulut kotornya Habib yang kurang ajar.